Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eka Pasya, perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang IT infrastruktur dan emerging technology. Infrastruktur teknologi informasi atau TI telah didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Infrastruktur TI terdiri atas sekumpulan perangkat dan aplikasi peranti lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan besar secara keseluruhan. Infrastruktur TI di dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun di dalam platform komputasi. 5 tahap dalam evolusi ini adalah yang pertama ada era mesin akuntansi elektronik pada tahun 1930 sampai 1950, yang kedua era mainframe umum dan komputer mini tahun 1959 sampai sekarang, yang ketiga era PC tahun 1981 sampai sekarang, yang keempat era client atau server tahun 1983 sampai sekarang, dan yang kelima era komputasi internet perusahaan dari tahun 1992 sampai sekarang. Teknologi informasi baru memiliki dampak yang kuat pada bisnis dan strategi serta layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan. Terdiri atas platform computing digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital, termasuk mainframe besar, komputer, perangkat handphone. 2. Layanan telekomunikasi menyediakan data, suara, dan sambungan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. 3. Manajemen data berguna untuk menyimpan dan mengelola data perusahaan serta memberikan kemampuan untuk menganalisis data. 4. Layanan aplikasi perangkat lunak berguna untuk perencanaan sumber daya perusahaan, hubungan pelanggan, sistem manajemen yang dimiliki oleh semua unit bisnis. 5. Fasilitas fisik manajemen mengembangkan dan mengelola instalasi yang diperlukan untuk komputasi, telekomunikasi, dan data manajemen. 6. Layanan teknologi informasi manajemen merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, mengkoordinasikan dengan unit bisnis untuk layanan teknologi informasi, mengelola akuntansi untuk pengeluaran teknologi informasi, serta menyediakan proyek manajemen. 7. Layanan standar teknologi informasi menyediakan kebijakan perusahaan dan unit usaha untuk menemukan informasi teknologi mana yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana. 8. Layanan pendidikan teknologi informasi menyediakan pelatihan kepada karyawan mengenai penggunaan sistem dan juga memberikan penawaran pelatihan mengenai sistem untuk manajemen bagaimana merencanakan dan mengelola investasi dalam teknologi informasi. Selanjutnya ada perkembangan infrastruktur teknologi informasi. Berikut ini beberapa perkembangan yang penting dan harus diketahui. Yang pertama ada hukum Moore dan daya pemrosesan mikro, di mana dalam hukum ini menjelaskan peningkatan eksponensial dalam daya pemrosesan dan penurunan eksponensial dalam biaya teknologi komputer yang melipat gandakan daya prosesor setiap 18 bulan sekali dan menurunkan harga komputasi setengahnya.
Yang kedua, ada hukum penyimpanan digital besar yang menjelaskan penurunan eksponensial dalam biaya penyimpanan data yang bunyinya jumlah kilobyte data yang dapat disimpan dalam media magnetik dengan biaya $1 menjadi 2 kali lipat setiap 15 bulan. Yang ketiga, ada hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan, di mana dalam hukum ini menjelaskan semakin banyaknya penggunaan komputer dengan menunjukkan bahwa nilai sebuah jaringan bagi anggota jaringan tersebut meningkat secara eksponensial seiring dengan anggota jaringan tersebut semakin banyak lagi. Yang keempat, ada mengurangi biaya komunikasi dan internet, di mana dalam hal ini turunnya biaya komunikasi dengan cepat dan semakin banyaknya kesempatan dalam industri teknologi untuk menggunakan standar-standar komputasi dan komunikasi. Dan yang kelima, ada dampak jaringan dan standar, di mana standar teknologi adalah spesifikasi yang menentukan kompatibilitas berbagai produk dan kemampuan berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Selanjutnya ada komponen infrastruktur teknologi informasi, di mana di sini merupakan 7 komponen utama yang dihasilkan dari infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama ada platform perangkat keras komputer, yang kedua ada platform sistem operasi, yang ketiga ada aplikasi perangkat lunak enterprise, yang keempat ada pengelolaan dan penyimpanan data, yang kelima ada platform jaringan atau telekomunikasi, yang keenam ada platform internet, dan yang ketujuh adalah jasa konsultasi dan integrasi sistem. Selanjutnya ada tren platform peranti cache dan teknologi baru. Yang pertama ada integritas platform komputasi dan telekomunikasi. Yang kedua ada komputasi grid. Yang ketiga ada komputasi berdasarkan permintaan atau utilitas. Yang keempat ada komputasi otonom dan komputasi edge. Yang kelima ada virtualisasi dan proses multi-core. Selanjutnya ada evolusi platform peranti lunak. Yang pertama ada Linux dan perangkat lunak open source. Yang kedua ada Java. Yang ketiga ada perangkat lunak perusahaan. Yang keempat ada layanan web dan arsitektur berorientasi lainnya. Yang kelima ada Mashup dan aplikasi peranti lunak berbasis web. Yang keenam ada outsourcing peranti lunak. Selanjutnya ada isu manajemen. Di dalam slide ini ada 3 poin. Yang pertama adalah menangani perubahan infrastruktur. Jadi, seiringnya pertumbuhan perusahaan dapat dengan cepat tumbuh lebih besar daripada infrastrukturnya sendiri. Ketika ukuran perusahaan menyusut, perusahaan dapat terperangkap dengan berlebihannya infrastruktur yang dibeli pada saat perusahaan tersebut kondisinya lebih baik. Lalu, bagaimana caranya agar perusahaan itu dapat tetap fleksibel pada saat sebagian besar investasi dalam infrastruktur teknologi informasi adalah untuk pembelian dan lisensi, yang merupakan biaya tetap? Sebaiknya, apakah infrastruktur tersebut dapat diatur skalanya? Skalabilitas mengacu pada kemampuan sebuah komputer, produk, atau sistem untuk berkembang agar mampu melayani sejumlah besar pengguna tanpa menjadi rusak. Poin kedua yaitu manajemen dan tata kelola, governance. Masalah yang lama ada pada manajer dan CEO sistem informasi adalah pertanyaan mengenai siapa yang mengendalikan dan mengatur infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Apakah sebaiknya setiap departemen dan divisi memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan teknologi informasi sendiri, atau sebaiknya infrastruktur teknologi informasi ini dikendalikan dan dikelola secara terpusat? Kemudian poin yang ketiga itu ada melakukan investasi infrastruktur secara bijak.
Jadi, infrastruktur teknologi informasi ini adalah investasi utama bagi perusahaan. Jika perusahaan menghabiskan terlalu banyak pada infrastruktur, maka infrastruktur itu akan menganggur dan menghambat kinerja keuangan perusahaan. Jika perusahaan menghabiskan investasi terlalu sedikit, maka layanan bisnis yang penting tidak dapat diberikan kepada pelanggan, dan tentunya pesaing perusahaan yang menghabiskan investasi dalam jumlah yang tepat akan mengalahkan perusahaan yang investasinya terlalu rendah. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi Information Technology Structures and Emerging Technologies. Terima kasih atas perhatiannya.